kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Di situ sambil memegang Stardust, Namsu berkata, berkat benda ini, kita yang kebanyakan hunter rank C dapat menyelesaikan sebuah gate rank B tanpa kesulitan. Minjai juga berkata, ya kau betul. Di black market akhir-akhir ini, kita bisa dengan mudah mendapatkan Stardust, bahkan dengan harga yang sangat terjangkau. Siapapun pembuat item ini, dia adalah penyelamat bagi orang-orang seperti kita. Lantas, seorang hunter rank B yang bernama Kim Sung-so, dia berkata, apa memang Stardust sehebat itu ya? Tapi aku kok ngerasa ya, item ini sangat mencurigakan. Mendengar itu, Min Jae sedikit tersinggung. Dia membalas, belagu bener ucapanmu. Jangan mentang-mentang kau seorang hunter rank B. Kau tak akan mengerti bagaimana perasaan kami, Sung-so. Seolah tak menghiraukan ucapan rekannya, Sung-so berkata, bukankah item yang bernama Stardust itu sudah dilarang oleh asosiasi hunter ya? Sontak ucapan Sung-so itu membuat semua orang yang ada di sini emosi. Mereka semua berkata, yang bener aja lu, untuk apa menerapkan kebijakan tidak berguna itu? Stardust tidak ada efek sampingnya. Item itu bahkan bisa membuat hunter yang rendah seperti kita dapat menutup gate lebih banyak loh. Di tengah obrolan panas itu, tiba-tiba suasana jadi hening dan semua orang terpaku pada sosok yang datang. Kalian bisa tebak sendiri, dia adalah TL, sang utusan Wak Karim. Matanya yang melotot, TL berkata, apa benar ini guild aliansi yang memiliki hak atas gate yang muncul di Incheon? Kalau iya, cepat serahkan gate itu padaku. Sung-so yang bingung dengan situasi ini menghampiri TL sambil berkata, loh lucu banget rek. Adik kecil, ngapain kesini? Iya, memang benar kita guild aliansi. Tapi permintaanmu itu tidak bisa kami kabulkan. Pokoknya jangan ya adik ya. Mendengar ucapan Sung-so, TL seketika murka. Dia berkata, tutup mulutmu, cepat serahkan gate-nya. Sambil mengatakan itu, TL mengaktifkan dominasinya pada orang-orang yang telah mengkonsumsi Stardust. Dan dalam sekejap mata, para NPC selain Sung-so membungkukkan badannya. Mereka secara serentak mengatakan, utusan yang agung, apapun perintahmu akan kami laksanakan. Termangu melihat fenomena tak masuk logika ini, Sung-so berkata, oi, lelucon macam apa ini? Minasan, kenapa kalian semua membungkuk kepada bocah ini? Masih angkuh dengan sikapnya, TL berkata, tak kusangka masih ada hunter yang tidak menggunakan Stardust ya. Menarik. Kalian semua tutup telinga dan mata. Aku melarang kalian mendengar dan melihat kejadian di sini. Di sisi yang lain, panik akan ketidaktahuannya, Sung-so berteriak, Minasan, kenapa kalian mau melakukan perintah dari bocah ini? Lantas sejenak, TL duduk santai. Lalu dia melanjutkan ucapannya, Yari, tak kukira aku sampai repot-repot berbicara dengan ras lemah. Manusia, pencipta kami ingin memiliki hak atas bumi kalian ini. Dan demi tujuan itu, kami datang ke sini. Sung-so membalas, bocah, apa yang kau bicarakan? TL menjawab, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Dalam pengetahuanku, makhluk dibuat untuk memenuhi permintaan penciptanya. Tapi aku bingung, kenapa kalian manusia sangat bebas? Apa dewa kalian tak memberikan tuntutan apapun? Terpacu oleh ketakutan yang menjalar karena dari gerak-geriknya, TL sedang mengambil senjata dari pengawalnya. Makanya Sung-so juga bersiap mengeluarkan pedangnya sambil berkata, Dewa, pencipta, siapa yang kau maksud? Apakah kalian ini semacam kultus agama ya? Meski kau masih bocah, tapi tak akan kubiarkan kau bertindak seenaknya. Untuk yang terakhir kali, ku peringatkan padamu, kembalikan kesadaran rekan-rekanku, atau ku habisi kau bocah. Tak peduli dengan gertakan Sung-so, TL tetap mengambil senjata yang dibawa anak buahnya. Dan hal itu membuat Sung-so mulai ketakutan. Terlihat murka, TL yang tubuhnya terlapisi aura mengerikan berkata, manusia, tarik kembali ucapanmu. Jangan samakan kultus agama dengan pencipta kami. Kali ini tak ada ampun untukmu, Shinde.
Tiel mulai menyalurkan kekuatannya ke dalam bilah pedang yang dia pegang. Dan di sisi yang lain, Sungso yang menyadari sosok di hadapannya sangat berbahaya, dia pun langsung berlari berniat menebas Tiel. Namun, jebret! Keduanya saling beradu tebasan, tapi nampaknya senjata Tiel yang lebih kuat. Alhasil pedang milik Sungso hancur dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Yang lebih mantap lagi bre, bila pedang Sungso yang hancur itu terbang lalu menancap ke kepala NPC yang lain dan menewaskannya. Sementara itu orang-orang yang telah terdominasi oleh kekuatan Tiel masih melakukan pose menutup mata dan telinga mereka. Dan setelah melampiaskan amarahnya itu, Tiel berkata, "Minasan, kuizinkan melihat dan mendengar lagi. Kalian semua cepat bersihkan tempat ini." Kemudian bocil laknat tersebut keluar meninggalkan ruangan. Tapi di saat yang sama, ada dua hunter yang kebetulan sedang berjalan menuju Tiel. Meski begitu, bocil utusan Itarim ini tak panik atau gimana-gimana bre. Dia malah jalan santai melewati dua NPC tersebut. Sambil mengaktifkan kekuatannya, Tiel berkata, "Lupakan semua yang kalian lihat di sini." Ya, meski kedua hunter ini tidak mengkonsumsi Stardust, tapi karena rank mereka rendah, Tiel dapat mencuci otak mereka. Dalam kacaunya pikirannya, dia bergumam, "Kebebasan, itu apa? Bukankah seharusnya makhluk menjalankan kehendak dari sang pencipta ya? Tapi kenapa dewa mereka, yaitu Absolute Being, tewas di tangan ciptaannya sendiri? Onde-mande, ini sangat membingungkan." Lalu kemudian Tiel bersama para bonekanya mulai memasuki gate milik Guild Aliansi, dan mereka tampaknya tak kesulitan sama sekali melawan bos dungeon. Di situ Tiel sejenak ngajak bos dungeon ngobrol. Dia berkata, "Semua orang di dunia ini menyebut kau sebagai monster, tapi menurutku kau lebih pantas dipanggil sebagai para pengungsi yang berkeliaran di celah dimensi. Setelah kehilangan rumah dan berpindah-pindah tempat tinggal, itu pasti sangat melelahkan ya. Maka dari itu, aku akan membantu meluapkan emosimu. Terimalah item ini, dan sebagai gantinya, menggilalah dan buatlah kehancuran sesuka hatimu kepada dunia terkutuk ini." Saat Star Fragment milik Tiel ditancapkan, seketika itu juga monster itu berteriak dengan suara yang sangat keras. Dalam benaknya, Tiel bergumam, "Akan kulakukan apapun demi mengetahui dunia ini lebih banyak lagi. Itu semua demi memenuhi permintaan pencipta kami." Di luar gate di Bandara Incheon, para pegawai atau para staf dari Asosiasi Hunter telah berjaga di sana. Namun tiba-tiba gate itu berubah jadi merah. Salah satu dari mereka berkata, "Dari kekuatan sihir yang keluar dari gate itu, bukankah ini kelihatan sangat berbahaya ya? Jika kita tidak segera mengalahkan bos di dalam gate tersebut, aku yakin Dungeon Break akan terwujud dan tentunya bandara ini akan rusak parah." Tapi tiba-tiba semua orang asosiasi ini sorotan matanya berubah jadi kuning dan sikap mereka pun jadi aneh. Nah, seperti dugaan saya, saat itu Tiel keluar dari gate dan langsung mendominasi pikiran mereka. Di hadapan Tiel, pria dari asosiasi itu berkata, "Tiel-san, kita akan melaporkan kepada Asosiasi Hunter bahwa di sini baik-baik saja dan aman sentosa." Setelah mengatakan itu, mereka semua pun pergi. Dan yang tersisa di depan gate cuma Tiel bersama anak buahnya. Gak berselang lama, para monster dari dalam gate mulai keluar untuk bersiap menggila di bandara ini. Sejenak, Tiel berjalan santai sendirian di dalam bandara. Suasana damai itu langsung berubah jadi kacau saat ada sebuah guncangan yang luar biasa besar. Seketika itu juga semua orang langsung berlari menyelamatkan diri. Para penduduk sipil menatap tak percaya bahwa guncangan itu disebabkan oleh kemunculan banyak monster. Di sisi yang lain, para monster yang melihat begitu banyak daging segar manusia, mereka langsung menyergap, pokoknya dihap. Para korban pun berteriak, Dungeon break. Seseorang cepat panggil Asosiasi Hunter." Gak perlu waktu lama, muncul dua hunter yang bingung dengan situasi janggal ini. Mereka bertanya-tanya, kok bisa tiba-tiba muncul Dungeon Break? Sementara itu, Tiel masih asik mengamati pemandangan indah tersebut sambil bergumam. Saat segumpulan monster muncul, maka kekacauan tak akan terelakkan. Dan di saat itu, hunter peringkat atas akan mengatasi fenomena ini sempurna.
Dengan ini aku bisa melihat sekuat apa Hunter rank S itu. Sepertinya ada yang muncul tuh. Namun dari penglihatanku mereka berdua adalah pengguna Stardust. Cih, dasar kroco, ngapain mereka di sini? Dengan pemikiran tersebut, Tiel mulai mengaktifkan kekuatannya. Seketika itu juga muncul simbol berwarna kuning di atas kepala mereka. Kemudian di situ Tiel berkata kepada kedua hunter tersebut, "Kalian ini mengganggu saja, cepat pergi dari sini." Hunter itu pun menjawab, "Siap laksanakan, sang utusan Sun."